Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita selalu diberi kesehatan dan bahagia selalu. Malam ini kita akan merenungi sebuah kisah mengapa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini. Kita sering mendengar tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW atau tentang kisah perangnya, bahkan tentang kisah mukjizatnya yang amat subhanallah sekali. Tapi dasar dari diutusnya Nabi Muhammad SAW itu apa? Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Furqan ayat 56 sampai 57. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا ما شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا إلى ربه سبيلا. Berdasarkan dari ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan dua hal, yaitu pertama, Rasulullah SAW diutus ke alam semesta ini tujuannya adalah rahmat bagi alam semesta. Rahmat artinya kasih sayang yang meliputi semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Bayangkan, setiap ajaran kasih sayang, toleransi, hingga teguran halus dari Nabi Muhammad SAW semuanya untuk menebar kebaikan tanpa pandang bulu. Kemudian yang kedua ada penyempurna nikmat dari umat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan karunia-Nya lewat risalah terakhir ini. Nabi Muhammad SAW membimbing kita memahami semua ajaran dari Allah yang sebelumnya hanya potongan-potongan dari Nabi di zaman dahulu. Contoh sederhananya seperti puasa, zakat, dan ibadah lainnya. Semua ibadah makin jelas petunjuknya agar kita merasakan sempurnanya nikmat ibadah itu seperti apa. Lantas setelah kita mengetahui alasan dari diutusnya Nabi Muhammad SAW ke alam bumi ini, ke alam dunia ini, ke alam semesta ini, hal apa yang bisa kita ambil? Salah satu yang bisa kita ambil dari diutusnya Nabi Muhammad SAW, contoh seperti saat kita membaca Al-Quran. Kemudian saat membaca Al-Quran itu kita mendengar kisah hidup beliau. Nah, itu bukan hanya sekedar sejarah. Itu adalah sumber rahmat yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan, baik dalam pertemanan, pekerjaan, hingga keluarga. Misalnya, ketika kita sedang menghadapi konflik nih dengan teman. Nah, prinsip yang bisa kita terapkan dari akhlak Rasulullah SAW ketika berkonflik adalah sabar. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Masih banyak contoh lain yang bisa kita ambil dari prinsip hidup beliau. Bisa dibaca di referensi lainnya ya. Sebagai penutup, teman-teman, mari kita syukuri atas diutusnya Nabi Muhammad SAW ke alam semesta ini. Dengan apa? Dengan cara kita membaca literatur, baik itu dari Al-Quran, hadis, ataupun kitab-kitab referensi yang biasanya tertera di kitab kuning ya teman-teman. Nah, dengan begitu kita bukan hanya menjadi orang yang mendapatkan rahmat, melainkan
juga menjadi orang yang menyebarkan rahmat ke alam semesta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk bisa terus meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.